Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah SWT selalu menunjuk kita jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Babul wara'i wa tarkis syubuhat. Bab tentang wara' dan juga meninggalkan hal-hal yang syubhat. Definisi wara' itu sendiri ya ikhwah sekalian, para ulama bermacam-macam dalam mendefinisikannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa wara' itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu aw ma qad yadurru fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang membuat dia bahaya saat dia berada di akhirat. Hal-hal yang buat manusia bahaya ya ikhwah sekalian, ini bukanlah hal-hal yang halal, tapi sesuatu yang haram kemudian dia laksanakan. Sesuatu yang bid'ah kemudian dia laksanakan. Sesuatu yang kira-kira ini mendekati haram juga berbahaya. Untuk orang-orang yang ahli wara' itu adalah meninggalkan hal-hal yang kira-kira nanti di akhirat hal tersebut menjadi bumerang bagi dia, membahayakan dia saat berada di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, "Anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah." Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Hal-hal yang tidak bermanfaat untuk di akhirat, bagi orang yang zuhud itu tidak akan dilaksanakannya. Hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti orang-orang yang zuhud itu melaksanakan kegiatan dia dunia adalah untuk hal-hal yang dia laksanakan dan diharapkan nanti mendapatkan suatu keuntungan manfaat di akhirat. Untuk hal-hal yang dunia yang tidak ada manfaatnya, tidak ada sangkut pautnya dengan akhirat, akan ditinggalkan oleh orang-orang yang zuhud. Kemudian beliau mendefinisikan tentang wara' ini. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan dia berada di akhirat. Berarti ini definisi sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tadi definisi kita dapatkan dari kitab Al-Fawaid yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini bab ya ikhwah, ini bab tentang masalah wara', tentang masalah wara'. Meninggalkan sesuatu yang kira-kira nanti hal tersebut akan membuat dia bahaya di akhirat, diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala saat berada di akhirat. Ini adalah al-wara'. Ada suatu kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya seorang budak, mempunyai seorang pembantu, yang mana budak tersebut diperbantukan untuk mengurusi sebagian dari tanah ataupun lahan garapan beliau. Tentunya ini adalah lahan garapan yang berada di Madinah, karena Mekah bukanlah suatu area yang mudah untuk ditanami, apalagi di zaman-zaman tersebut. Ada suatu kisah sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau mempunyai seorang budak. Budak ini dipekerjakan untuk mengerjakan tanahnya. Setelah mendapatkan panen, sahabat Abu Bakar beliau ikut memakannya tentunya. Kemudian suatu saat beliau makan sesuatu yang dibawa oleh budak ini. Kemudian si budak dia bilang, "Ya Abu Bakar, tadri ma hadza?" Wahai Abu Bakar, ente tahu apa ini? Kemudian dijawab, "Mau." "Ya apa ini?" Kata orang ini, "Kuntu takahantu al-insan fil jahiliyah." Kata orang ini, dulu ana pernah praktek menjadi seorang dukun ataupun peramal di masa-masa jahiliyah. Di masa-masa jahiliyah menjadi seorang dukun atau praktek perdukunan, sedangkan aslinya aku itu sekedar tipu-tipu belaka.
Kemudian berapa tahun setelahnya di masa saat ini aku bertemu dengan orang tersebut. Aku diberikan makanan dan makanan yang engkau makan itu adalah makanan dari hasil tipu-tipu dari seorang ataupun dari atas nama dukun. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau langsung memuntahkan. Mulut beliau longok-longok, tahu longok-longok? Apa longok-longok? Dimasuki jari jemari biar keluar apa yang ada dalam perutnya, biar dia muntahkan. Karena khawatir, kenapa? Khawatir hal atau sesuatu yang beliau makan ini membuat beliau bahaya nanti saat berada di akhirat. Inilah yang disebut sebagai wara' ya ikhwah. Disebut sebagai sesuatu yang wara', menghindarkan diri kita dari hal-hal atau melaksanakan hal-hal yang kira-kira membuat kita bahaya saat nanti berada di akhirat. Ini yang perlu untuk kita usahakan. Kita usahakan hal-hal yang kita pakai, hal-hal yang kita makan ini adalah benar-benar halal adanya. Benar-benar halal adanya. Kadang-kadang sebagian orang ya ikhwah sekalian, ini kan kalau orang-orang dia di saat dia itu telah menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dia berusaha untuk menjauhinya. Hal-hal yang diwajibkan dia laksanakan. Kalau sudah begini biasanya orang ini di saat dia itu kedatangan makanan yang gak jelas statusnya, dia tidak akan memakannya. Ada makanan yang sampai ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, dia tidak akan langsung memakannya. Cek terlebih dahulu, apakah ini benar-benar halal, apakah ini benar-benar haram. Kalau misalnya kok halal, alhamdulillah. Kalau seandainya kok haram, maka nanti mungkin cari cara yang lainnya. Kalau seandainya belum jelas statusnya, dipending terlebih dahulu sampai jelas status dari makanan ini. Baru kemudian orang yang telah menjauhi segala larangan Allah SWT, orang yang telah melaksanakan segala kewajiban dari Allah SWT, baru kemudian orang ini naik level ke arah kalau belum jelas lebih baik dihindari. Ini adalah suatu tindakan yang haram. Ada sebagian orang begini ya ikhwah sekalian, saat ditanya, tadi saya ngecas HP di masjid. Dia punya seorang teman misalnya. Temannya ini dia bilang, saya tadi tuh ngecas HP di masjid. Saya tahu baterai HP kamu kan habis juga. Kok nggak mau ngecas? Dia bilang begini, saya wara'. Sedangkan orang ini bekerja di tempat-tempat ribawi. Anak ulang, saya punya teman si B ini, baterai HP saya habis, baterai HP dia juga habis. Saya ngecas baterai di masjid, HP di masjid. Yang teman B saya ini, dia tidak mau mengecas baterai HP-nya di masjid. Saat ditanya, kenapa nggak mau ngecas baterai di masjid? Karena saya wara'. Padahal dia ini adalah bekerja di tempat ribawi yang jelas-jelas haram. Kira-kira beratan mana ngecas baterai di masjid ataukah bekerja di tempat ribawi dari segi dosanya? Tempat ribawi. Kadang-kadang orang ya ikhwah, sebagian di antara kita ini, sebagian di antara umat manusia, hal-hal yang jelas haram dia laksanakan. Yang setengah-setengah haram, setengah halal dia hindari. Idealnya bagaimana? Yang haram ditinggalkan, yang setengah haram, setengah halal juga ditinggalkan. Termasuk ngecas HP di masjid. Kecuali memang misalnya DKM menyediakan tempat khusus untuk kaum muslimin, ini diperuntukkan untuk para musafir yang kehabisan baterai HP-nya. Itu jelas halal insya Allah. Ataupun misalnya DKM jelas-jelas misalnya membuat suatu kotak amal di sana, ini diperuntukkan untuk listrik yang digunakan ngecas HP para jamaah. Silahkan digunakan. Kalau nggak ada, jangan main-main dengan harta umat. Umat. Khawatir kenapa? Ada bahaya yang akan diderita oleh orang yang sembarang ngecas ini. Tindakan wara bagaimana? Tinggalkan hal tersebut.
biarkan baterai HP dalam keadaan kosong sampai nanti kemudian dia sampai di rumahnya baru kemudian dicas. Kalau seandainya dalam keadaan darurat dicas, kemudian buat perkiraan kira-kira ini listrik yang saya gunakan untuk berapa, ganti dengan duit antum masukkan kotak amal. Itu tadi dalam keadaan darurat. Tetapi sebagian kaum muslimin ya ikhwas, generasi sebagian di antara kita, HP-nya dicas di masjid, dia main game. Ada nggak begitu? Pernah lihat? Ini kurang ajarnya, masya Allah. Kurang ajarnya, masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, kepada orang-orang yang sembarang menggunakan harta umat untuk kepentingan pribadi. Semoga Allah SWT memberikan hidayah untuk kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu wara ya ikhwah, sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, diriwayat suatu kisah. Ini dituliskan dalam kitab Hayatus Sahabah. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau dikisahkan dalam kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Beliau punya 2 orang istri. Istri beliau ini sama-sama meninggalnya. Di mana meninggalnya? Meninggalnya di saat beliau semua terkena wabah penyakit ta'un. Penyakit ta'un yang diriwayatkan dalam kisah-kisah yang sahih dalam sejarah-sejarah kaum muslimin, bahwa wabah penyakit ta'un ini sampai membunuh 25.000 kaum muslimin satu di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ujian yang sangat besar di saat masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan sampai 30.000 kaum muslim meninggal karena penyakit ini. Sebagian sahabat termasuk Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, termasuk Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, termasuk anak-anak beliau, termasuk kedua istri dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal juga dalam penyakit ta'un, wabah penyakit. Kadang-kadang sebagian keluarga yang 50 orang semua meninggal dalam satu keluarga. Penyakit ta'un. Berarti kemarin pandemi ini belum seberapa ini dibandingkan dengan masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca sejarahnya, itu hanya berlangsung 30 ataupun 1 bulan saja. Sebagian riwayat 1 bulan sampai menghabiskan 25.000 kaum muslimin satu. Ini setelah peperangan perang salib. Sudah kaum muslimin korban banyak, kemudian musuh-musuh yang diderita juga banyaknya, masya Allah. Kaum muslimin sampai puluhan ribu. Mereka disibukkan untuk menguburkan jenazah dari pasukan kaum muslimin. Belum lagi orang-orang Romawi, orang-orang Bizantium yang terbunuh sampai sebut banyak, belum terurusi kedatangan wabah penyakit ta'un. Di antara korban itu adalah sahabat istri dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Ta'unnya disebut sebagai ta'un amwas. Amwas karena munculnya adalah sebagian daerah di daerah Syam sana, perbatasan antara Suriah sama Palestina, masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau punya 2 orang istri. 2 orang istri ini meninggal bersamaan karena wabah penyakit tersebut. Tentunya di saat orang Islam dia punya lebih dari 1 istri, kan perlu untuk dibuat adil nih, adil, termasuk dari segi nafkah, termasuk dari segi nginepnya. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena khawatir beliau mendapatkan suatu pertanggungjawaban tersendiri saat nanti berada di akhirat. Akhirnya beliau bagaimana? Yang dahulukan di antara 2 perempuan ini dijadikan sebagai satu lubang. Satu lubang digunakan untuk menguburkan 2 orang yang telah meninggal. Termasuk zaman-zaman pandemi, zaman-zaman Nabi Muhammad, di saat beliau selesai perangan Uhud, banyak korban dari kalangan kaum muslimin. Pasukan yang masih hidup dalam keadaan letih
Sedangkan korbannya sangat banyak sehingga Nabi Muhammad beliau mengizinkan untuk menguburkan satu lubang diisi oleh berapa orang, 2 ataupun 3 orang. Termasuk ini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menguburkan 2 istri beliau ditempatkan dalam satu lubang. Beliau punya pertimbangan, ini jangan-jangan khawatir nanti ini saya diminta menjawab oleh Allah SWT. Akhirnya bagaimana? Beliau undi di antara 2 istri ini, mana yang lebih dahulukan. Yang keluar undiannya, beliau masukkan terlebih dahulu. Itu adalah kehati-hatian ya ikhwas sekalian. Ini dimasukkan oleh para ulama dalam kategori wara'. Dimasukkan oleh para ulama dalam kategori wara'. Menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu yang mana dimungkinkan hal tersebut akan membuat dia berat nanti saat berada di akhirat. Ya ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wara' tentunya ada yang bersifat wajib. Ada yang bersifat wajib. Sesuatu membuat kita bahaya di akhirat, ada kalanya itu adalah sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang haram, maka kita wajib untuk wara' di dalamnya. Wara' dalamnya. Contohnya apa? Makan riba, wajib wara' dalamnya. Enggak boleh makan riba. Berzina, enggak boleh. Membunuh orang lain tanpa hak, enggak boleh. Membunuh diri sendiri juga enggak boleh. Sesuatu yang diharamkan termasuk judi, termasuk minuman keras. Ini adalah hal-hal yang diharamkan yang jelas nanti yang membuat kita umat manusia berat nanti saat berada di akhirat. Hal-hal yang semacam ini maka wajib hukumnya untuk wara'. Wajib hukumnya untuk wara'. Sedangkan hal-hal yang makruh, hal-hal yang makruh yang benar-benar makruh ya. Makruh yang benar-benar makruh. Termasuk misalnya tidur selepas sholat asar, ini hukumnya adalah makruh. Maka perlu untuk ditinggalkan. Berarti wara'nya ini meninggalkan sesuatu yang makruh. Ini disebut wara' untuk meninggalkan sesuatu yang makruh. Bahkan sebagian ulama-ulama yang ahli zuhud, ulama-ulama yang ahli wara', mereka itu sengaja meninggalkan hal-hal yang halal karena khawatir terjatuh nanti dalam hal-hal yang diharamkan. Khawatir jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Kalau zaman kita saat ini, misalnya sebagian di antara kita itu makan di suatu restoran, apa istilahnya, all you can eat, apa istilahnya? Yaitu, jadi kita membayar sejumlah uang, kemudian kita bebas untuk makan apa saja. Hukumnya bagaimana? Hukumnya halal. Halal. Cuman masalahnya orang-orang yang datang ke sana berhubung bayarnya sudah banyak sehingga dia berusaha untuk makan, udah kenyang nih padahal. Ini eman-eman ini masih kalau nggak dimakan semuanya nanti eman-eman ini nggak imbang dengan pengeluaran yang kita keluarkan untuk rumah makan ini. Akhirnya bagaimana? Dia makan melebihi takarannya. Kalau sudah israf melebihi takarannya, itu nanti yang sudah masuk dalam ranah ketidakbolehan. Untuk orangnya bagaimana? Yang model begini lebih baik kita hindari. Kalau seandainya terpaksa ke sana, mungkin pengen tahu bagaimana modelnya, cukup diberikan suatu batasan atas kapasitas dari perut kita. Rugi nggak rugi, yang penting udah tahu. Yang penting tidak terjatuh pada sesuatu yang diharamkan. Yang berupa apa? Makan sampai kekenyangan, melebihi takarannya. Kekenyangan yang bukan sekedar kenyang ya, tapi sampai kenyangan. Ini ya ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu adalah menyangkut masalah wara'. Untuk yang zuhud tadi ini walaupun nggak dibahas di sini, kemungkinan dibahas di bab yang lain. Cuma di sini tadi ini kita sampaikan di antara perkataan dari Al-Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah di saat beliau mendefinisikan tentang az-zuhud itu adalah ayat tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini berat nih. Ini berat. Kita mikir saja ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan-kegiatan, aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira yang nanti bermanfaat untuk akhirat itu apa saja? Akan kelihatan. Hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat kita itu apa saja? Juga sangat kelihatan. Apalagi hal-hal yang berkaitan tentang media sosial. Sangat kelihatan. Ataupun hal-hal yang hanya sekedar pelampiasan hobi saja, itu pun sangat kelihatan. Ulama-ulama generasi salaf yang mereka itu adalah orang-orang yang zuhud, meninggalkan sesuatu ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti hobi-hobi kita ini, misalnya hobi olahraga, kalau sampai nanti nggak bermanfaat di akhirat, ini hobi yang olahraga yang bermanfaat di akhirat, hobi yang sekedar untuk menjaga kesehatan, yang tidak melupakan kewajibannya. Jangan sampai nanti hobi olahraga, rajin tanpa ada pernah absen sama sekali, sedangkan ngaji, sedangkan jamaah bolong-bolong. Ini yang kurang prioritas. Saat ditanya kok antum rajin banget jaga kesehatan, dia bilang biar saya kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rajin berolahraga. Media yang digunakan untuk olahraga biar kuat untuk ibadah, ternyata ibadahnya pun bolong-bolong, berarti ada masalah di sana. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, kita mengingatkan, kalau seandainya kewajiban, kalau bisa dianggap sebagai kewajiban, atau artinya antum menganggap bahwa olahraga merupakan suatu kewajiban, maka perlu untuk diimbangkan dengan ibadah, perlu diimbangkan dengan ngaji. Awal-awal rajin ngaji, setelah dia kenal ataupun setelah dia kembali komunitas yang semula, olahraga, dia lupa ngajinya, berarti ini bermasalah. Sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat dia kebut, sedangkan yang jelas ada manfaat di akhiratnya dia tidak laksanakan. Ini berarti kita ini beda dengan ulama-ulama generasi salaf. Beda dengan generasi yang salaf. Hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat mereka tinggalkan. Kalau hal yang tidak bermanfaat di akhirat mereka tinggalkan, otomatis hal-hal yang membahayakan diri mereka di akhirat akan sangat jauh mereka tinggalkan. Ini yang perlu untuk kita berusaha meniru mereka ya ikhwah sekalian. Ini adalah muqaddimah tentang babul wara' wa tarki syubhat, tentang meninggalkan wara' dan juga hal-hal yang syubhat. Di sini sebagaimana biasanya ikhwah sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan di awal bab dari kitab beliau ini yang beliau bahas. Beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang masalah bab yang beliau bahas. Apa ini? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini adalah tentang firman Allah yang berkaitan tentang hadisul ifki, tentang hadis berita bohong, berita dusta yang didesas-desuskan oleh orang-orang munafik, menjelek-jelekan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh telah berbuat serong dengan seorang sahabat yang bernama Safwan As-Sulami radhiyallahu anhu. Sebagaimana kisahnya sangat masyhur. Di antara teguran Allah Subhanahu wa taala setelah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut, kemudian di akhirnya Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Orang-orang tersebut
mengira bahwa perkataan-perkataan yang mereka nukilkan dari mulut ke mulut, awal-awal dari orang munafik, kemudian disebarkan di kalangan kaum muslimin saat ada sebagian sahabat yang di zaman Muhammad ke bawah arus sehingga ikut menyebarkan. Di sini Allah mengatakan wa tahsabuna wa hayyina wa huwa indallahi azim. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Jadi hal yang tadi itu yang diucapkan oleh sebagian di antara umat manusia yang menyebarkan desas-desus, menyebarkan suatu fitnah, dikira itu adalah hal yang ringan, padahal menurut Allah Subhanahu wa taala wa huwa indallahi azim. Padahal tersebut itu adalah besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal ya ikhwas sekalian, hal-hal yang menurut sebagian di antara umat manusia itu ringan dalam perkataan, ringan dalam perbuatan, tetapi tahu-tahu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dahsyat dosanya. Berarti di sini nih ya ikhwas sekalian, ukuran timbangan yang dimiliki oleh Allah sama timbangan standar yang dimiliki oleh umat manusia itu amat berbeda. Sesuatu yang dianggap jauh oleh umat manusia tapi menurut Allah sangat dekat, yaitu hari kiamat. Sesuatu yang dikira ringan menurut umat manusia tapi tahu-tahu sangat berat menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang kita itu umat manusia tidak tahu di saat sebagian di antara generasi kita itu mudah ngebully orang lain, mudah untuk diucapkan, ringan untuk diucapkan, tetapi menimbulkan bekas yang luka di hati seorang ataupun sama umat manusia. Kadang-kadang seharian orang tersebut karena dibully, walaupun baru sekedar satu bulian saja, dia kepikiran sampai dia bangun sampai dia tidur kembali. Kepikiran sehari semalam, dia bete seharian di rumah, marah-marah sama istrinya, kadang-kadang dia dibully di kantornya. Ringan dalam ucapan, cuman berat dalam timbangan. Standar dari Allah sama standar umat manusia sangat berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun ataupun seberat biji zarrah, ini Allah mengetahuinya. Sebaliknya pula, amal perbuatan, perkataan sekecil apapun juga akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya ikhwah, bahwa standar umat manusia sama standar Allah Subhanahu wa taala dari ukuran itu berbeda. Kalau berbeda, maka kita perlu berhati-hati. Jangan-jangan ini amal perbuatan kita ini atau perkataan kita yang kita ringan mengucapkannya, jangan-jangan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ini maka sangat perlu untuk berhati-hati kita dalam bertindak. Jangan sampai nanti sebagaimana orang-orang munafik, sebagaimana orang-orang yang kafir, di saat mereka menjumpai hasil perbuatan mereka nanti saat pada hari kiamat, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha. Ini model kitab apa ini? Kok tidak meninggalkan kami hal-hal yang kecil sampai hal yang terbesar? Semua catatan perbuatan kita, baik yang kecil yang tidak diketahui kecuali oleh kita saja, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis oleh suatu kitab tersebut, ditulis oleh para malaikat, tidak akan dihindarkan sama sekali. Ini yang berat. Jangan sampai ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu adalah hal yang ringan, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat besar ataupun yang sangat berat. Saat ditanya ini sisi keserupaan, pembahasan tentang masalah ayat yang berkaitan tentang asbabun nuzul, yaitu tentang masalah
Aisyah radhiyallahu anha sama bab wara itu apa? Dari segi ketidaksadaran sebagian orang dalam hal apa? Dalam hal tindakan dikira ringan tapi tahu-tahu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikira hukumnya ini adalah sekedar syubhat, tetapi tahu-tahu hukumnya adalah haram. Sehingga diremehkan oleh sebagian umat manusia, dianggap ringan oleh sebagian umat manusia, sehingga sebagai sebuah tindakan yang wara, maka hal-hal yang semacam ini perlu untuk dihindari. Tentunya kita mengikuti generasi-generasi ulama-ulama salaf kita, syukur-syukur sebagaimana mereka dalam hal apa? Dalam hal halal haram, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, ataupun menghindari hal-hal yang disyubhatkan. Antum mungkin pernah mendengar seorang ulama salaf di masa hidupnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ada seorang yang zuhud, seorang yang wara', yaitu Bishr Al-Hafi rahimahullah. Keluarga beliau adalah di antara keluarga di zaman tersebut yang sangat wara', yang sangat wara'. Di saat sebagian di antara mereka misalnya mau membeli sayur-sayuran, biasanya seperti sayur-sayuran, kalau di zaman kita mungkin bayam atau mungkin kangkung atau mungkin selada ataupun yang lain sebagainya, yang biasanya kan diikat. Ini di saat keluarga dari Bishr Al-Hafi rahimahullah, beliau mau membeli sayur-sayuran tersebut. Beliau mintanya kepada penjual bahwa sayur ini dijual sekalian dengan talinya, talinya. Kalau zaman kita saat ini berarti kalau kita membeli nasi goreng, beli yang dibungkus, yang ditali dan menggunakan karet. Misalnya antum orang warok nih, antum bilang ke penjualnya, ini jual bakso ini, jual nasi goreng ini ke ana, sekalian jual karetnya ya. Ini ketahuan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, ini terlalu berlebih-lebihan. Saat beliau bertanya, ini siapa ini yang kok begini sampai keadaannya ini? Dijawab oleh Bishr Al-Hafi. Ini adalah keluarga Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau mengatakan kalau keluarga beliau tidak heran. Ini enggak level kita. Jalan insyaallah ya. Itu adalah kehatian generasi salaf kita ya ikhwah. Generasi salaf kita. Padahal cuma sekedar karet, sekedar pita, sekedar tali rapia, sekedar tali yang terbuat dari gedebok pisang. Tahu gedebok pisang? Pohon pisang kan kadang-kadang dibuat tali. Itu minta diperjelas oleh mereka status dari tali ini apa? Sampai sebegitu hati-hatinya mereka. Khawatir nanti ini termasuk barang yang syubhat. Padahal yang kita beli cuma nasi gorengnya, tapi dapat bungkusnya, dapat staplesnya, dapat karetnya. Ini kehati-hatian generasi ulama-ulama salaf. Kemudian di poin berikutnya, ikhwah, di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasimu. Kalau sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasimu, berarti kita perlu pastikan bahwa sesuatu yang masuk dalam tenggorokan kita, yang kita makan, ini adalah 100% yang benar-benar halal adanya. Jangan ada unsur-unsur kesyubhatan. Jangan ada unsur-unsur yang nanti ini enggak jelas adanya, kemudian kita berani langsung makan. Perlu dipastikan apakah ini halal ataukah haram. Ada misalnya sebagian jamaah masjid saat subuh dia menyediakan apa? Menyediakan mungkin sekedar ubi rebus atau ketela rebus sekalian tehnya. Gunanya untuk apa? Kata mereka ini yang infak. Ini digunakan untuk orang-orang yang jamaah yang dia itikaf sampai fajar.
sampai fa ataupun sampai syuruk. Ada sebagian kita jelas mungkin kita nggak pernah untuk sampai syuruk. Habis sholat subuh, zikir sebentar langsung pulang. Di situ melihat ada makanan, anget-anget lagi. Tanpa nanya-nanya sama sekali langsung kita ikut makan. Itu adalah syubhat adanya, kurang warak kita. Kurang warak. Karena jelas itu biasanya digunakan, disediakan untuk orang-orang yang itikaf sampai syuruk. Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad, sungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Kita kerjakan hal-hal yang halal, kita makan hal-hal yang halal, kita jauhi hal-hal yang haram, kita jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih ke arah kalau tidak halal, tidak haram, itu nanti yang bernilai syubhat. Maka bagi seorang muslim ini perlu untuk berhati-hati dalam agamanya. Bagaimana kalau seandainya syubhat? Maka dihindari saja. Maka perlu untuk dijauhi saja. Kalau tidak dijauhi karena khawatir, ini nanti termasuk orang-orang yang mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya ya ikhwah sekalian. Sudah isya ya? Iya, kita penutupnya sebentar aja ini. Ini nanti ada suatu hadis yang sahih bahwa ibaratnya orang-orang yang berada di antara untuk mengkonsumsi halal sama haram ini atau pertengahan antara keduanya, yang berada di antara keduanya ini adalah ibaratnya orang ada di sini, misalnya ada suatu area tanah orang, sawah orang yang dipagari. Sawah orang yang dipagari. Ada tanaman-tanaman di sana yang enggak diperbolehkan untuk dimakan sembarangan binatang. Ada seorang pengembala. Kalau dia ini dekat-dekat dengan pagar tersebut, ini area yang halal, area yang haram. Di sini adalah area yang halal. Pertengahan antara halal sama haram ini adalah sesuatu yang syubhat, maka perlu untuk dihindari. Orang-orang yang makan sesuatu yang syubhat, tadi ini dia mengembala daerah sini. Lama-kelamaan kalau kambingnya ini mendekati pagar, dikhawatirkan nanti ayyar ta'afih. Dikhawatirkan nanti ini binatangnya akan makan sesuatu yang dalam area yang terlarang. Orang-orang yang makan syubhat, ini dia berada di pinggir sesuatu yang haram. Maka kalau dia pengen selamat, maka dia perlu untuk menghindarinya. Perlu untuk menghindarinya. Mungkin cukup sekian ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Nanti kita bahas bab ataupun hadis yang pertama dalam bab ini insyaallah, yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahat, kama qala alaihi wasallam. Insyaallah ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.